Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dempes Abdillah. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100, dan saya dari Praktikum D. Di sini saya akan memberitahu bagaimana sistem kontrol suhu menggunakan temperatur controller Autonix TKS TEK 4RN dengan kombinasi DAQ Master. Nah, ini sebelumnya untuk menjelaskan dari praktikum dasar sistem controller. Ya, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki aplikasi DAQ Master yang di sini tersambung dengan modul yang ada di lab ya. Jadi di sini kita pertama harus menekan serial terlalu oke. Lalu di sini tekan Autonix. Ya, di sini kan Autonix ya. Nah, itu ditambahkan add device list 1, lalu tekan oke. Nah, di sini di Autonix ini kita tambahkan lagi juga device-nya lagi 1. Nah, lalu tekan oke. Nah, di sini kan masih disconnect ya. Masih disconnect, kita connect dulu. Nah, setelah udah terconnected, read all parameters. Lalu tunggu sebentar, biarkan sensor ini masuk ya. Lalu kita ke runtime dan IO list, input output list. Kita lihat di present value-nya, set value-nya segitu, output 1. Nah, kita centang semua. Lalu kita runtime screen-nya. Lalu kita pilih yang line grafik. Lalu biarkan dulu running. Nah, tiga-tiganya itu kita masukkan ke dalam device-nya, dan nanti akan terlihat pergerakan grafiknya setelah kita menekan grafik setting. Nah, lalu tekan minitnya itu selama periodenya 4 menit ya. Jadi dalam 4 menit itu akan mendeteksi beberapa pergerakannya. Dan minusnya di sini mulai dari 0 dan max-nya itu 70, dan di y axis-nya 0 sampai 70 juga. Lalu tekan oke. Nah, di sini kan sudah terconnected ya. Jadi tunggu dulu. Nah, lalu di sini ada beberapa parameter yang digunakan ya di sini. Nah, di sini ada set value-nya 50 dan alarm one high dan lain-lain. Nah, di sini kan kontrol PID masih di sini kita memakai dua. Ada on off dan juga PID. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagiannya. Jadi di sini aku sudah menjalankan program yang on off dengan set HYS1, di mana itu menunjukkan dengan present value pada COM1 itu menunjukkan pergerakan grafik yang naik ya, makin naik mendekati dengan set value-nya ya. Set value di sini kan kita menentukan di 50 dengan HYS1. Nah, di sini lalu output dari lampunya. Output dari lampu melihat kita di sini pada di berapa nih? 45 sampai 35 menit 45 detik sampai 36-30 detik itu ya sekitar 45 menit. Setelah 45 menit berjalan, itu kondisi lampu masih menyala karena belum menyentuh set point-nya. Lalu setelah menembus set value yaitu sekitar 50 derajat, lalu lampu otomatis mati dari 36 menit 30 detik hingga 37:15. Nah, kenapa tiba-tiba di grafik output lampu ini terlihat grafiknya ini nyala? Dia tuh ada lampu yang menyala selama beberapa detik, 37:15 hingga sampai berapa tuh, 37:20 lah, ibaratkannya segitu. Dalam 37:20 itu ada lampu nyala dikit karena emang set value di sini tuh emang belum bisa terkalibrasi dengan baik. Masih ada belum zero tolerance di sini. Jadi akhirnya ada toleransi ya, dimana kalau misalkan value yang ditempuh dari present value ini itu ada beberapa penurunan dan tidak keakuratan. Itu dipengaruhi biasanya dari faktor internal dari sensornya sendiri ataupun dari faktor eksternal, biasanya dari emang kondisi yang
kondisi suhu atau kelembapan yang sebenarnya di sini kelembapan tidak mempengaruhi, tapi dari sini suhu tetap berpengaruh ya. Mungkin karena ruangannya yang terlalu mendekati dengan cahaya matahari jadinya mempengaruhi dari hasilnya. Ini itu adalah faktor-faktor eksternal. Lanjut di sini on off HYS 2 ya. Nah, di sini on off HYS 2 di mana tuh kita mulai dari 35 derajat Celcius ya. Seperti biasa di sini setelah sensor suhu mendeteksi perubahan suhu hingga 50 yaitu set point ya. Jadi di sini uh, bedanya dengan HYS 1. HYS 1 itu tuh hanya setelah 45 detik. Setelah 45 detik berjalan baru lampunya mati. Sedangkan di sini hampir menembus 1 menit ya. 1 menit berjalan akhirnya dia mati. Kenapa bisa begitu? Ya balik lagi ini karena emang ya waktu yang ditempuh dalam set HYS 2 ini memang memungkinkan kalau untuk ya ini perjalanan dari present value ke set value-nya itu lebih lama. Nah, di sini ada on off HYS 2 juga ya, dimana kita bisa lihat juga di sini kurang lebih grafiknya sama. Tapi di sini toleransinya lebih akurat. Kenapa bisa akurat begitu? Jadi ibaratnya begini, HYS yang kita tentukan ini 4. Nah, set value yang kita tentukan itu 50. Jadi dari 50 HYS 4, dimana tuh toleransinya sekitar 50 sampai 4, 6 berarti ya, 46 karena dikurang 4. Jadi setelah menembus di bawah angka segitu, ya lampunya tetap mati. Setelah menembus kayak kisaran ya 46 dia tetap mati, dan dari grafik output lampunya pun di sini memang lebih bagus ya. Jadi dia benar-benar pure mati hingga dari 3 menit sampai 44 menit 45 detik. Nah, di sini menunjukkan kalau semakin besar HYS-nya, semakin akurat juga data yang didapatkan. Karena memang toleransinya ini memang besar. Gitu. Jadi bisa dilihat lagi ya, itu dari suhu 35 ke 50 dalam waktu 1 menit. Itu lampu tetap menyala, dan menit 3 menit setelahnya itu lampu mati, dan dari grafik outputnya lampunya itu melihat kalau lampu on itu hanya terjadi dalam satu periode saja, yaitu pada menit ya 4.50 hingga 5 menit 15. Oke. Ini bisa langsung ganti ke PID 15 10 10. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, hasilnya memang waktu suhunya ini menembus set value-nya bahkan melebihi itu PID dengan 15 10 10. Ini kondisi lampu memang kadang flickering. Di menit-menit awal nih dari 7.15 sampai 8.15, setelah menembus lebih dari 50, lebih dari set value-nya, itu bisa dilihat lampunya masih menyala. Nah, setelah present value-nya menembus set point-nya, lampunya tetap mati hingga dari 8.15 sampai 10.30 itu baru ada lampu flickering ya. Di sini lampunya flickering. Gitu. Nah, di sini lebih ditambahkan lagi dengan PID 2000 dengan P20I 0 dan D0. Itu bisa dilihat makin naik ya, makin sensor suhunya ini makin melebihi dari set value-nya. Dimana jadinya ini benar kondisi lampunya itu flickering setelah menembus set value-nya. Bahkan sebelum menempuh set value-nya, kondisi lampu saja sudah flickering. Jadi sebelum nyampe set value, kondisi lampu sudah flickering. Nah, di sini bedanya dengan PID 2010 0. Ini setelah menembus set value, ini tuh kondisi on-nya tuh dimulai dari 25 menit sampai 26-15 menit ya. Nah, jadi sekitar ya 1 menit. Setelah 1 menit berjalan baru kondisi lampu mulai flickering sementara, lalu redup hingga setelah tidak menembus dari set value,
kondisi lampu sudah flickering lagi. Lalu di sini di PID 20 10 40 seperti terlihat juga dari setelah berapa nih? Ya kurang lebih 45 menit berjalan. 45 detik berjalan. Ini kondisi lampu ya masih flickering lah ya sebelum menembus set value. Bahkan set value-nya ditembus itu waktu di menit 50-an. 50 tuh kondisi lampu masih flickering. Setelah menembus hingga hampir mencapai 54 derajat Celcius, baru kondisi lampu mati. Dan di situ bisa dilihat juga lampu setelah di menit kedua, di menit kedua itu terlihat juga kalau kondisi lampu sudah flickering gitu. Nah, di sini di PID 2015-5 bisa lihat juga kurang lebih sama juga ya pergerakan dari grafik present value sampai set value-nya itu kurang lebih ya 1 menitan. Dalam 1 menit itu kondisi lampu juga masih flickering dan lalu di menit 20 itu kondisi lampu sudah benar-benar mati saat menjemput set value. Lalu di menit 33 45 itu kurang lebih ya 1 menit 15 detik berjalan itu baru kondisi lampu flickering lagi karena suhu yang ditentukan itu sudah berkurang dari set value-nya gitu guys. Lalu kurang lebih sama di PID 20 15 10 20 15 10 20 15 10 kurang lebih sama ya 20 15 10. Nah seperti ini ya guys ya, kurang lebih sama dari 35 derajat Celcius dalam waktu 1 menit 30. Lalu di menit setelahnya itu kondisi lampu mati dan juga setelah tidak menembus dari set value kondisi lampu flickering. Kurang lebih sama ya dari pergerakan. Nah di PID 20 15 ini sedikit berbeda ya, sedikit berbeda karena kondisi awal memang tetap flickering karena masih belum menembus set value-nya. Lalu di menit 49 itu kondisi present value-nya sudah menembus set value-nya. Lalu di situ bisa lihat ya grafiknya kalau output lampunya ini di off terus ya sampai hingga di menit 50-45 sudah tidak menembus dari set value baru di situ kondisi flickering. Nah ini sama juga ya di PID 20 20 15 terjadi hasil yang sama, output yang sama dengan PID yang sebelumnya. Lalu di sini juga sama di menit PID 20 40 10 dari menit pertama hingga menembus set value itu di 54 45 itu kondisi lampu masih flickering. Itu jarak waktunya cukup lama ya, di 1 menitan setelah berjalan dan menembus dari set value itu kondisi lampu masih flickering. Lalu setelah menembus di 55 40 itu kondisi present value-nya sudah menembus di 53-an 53 derajat Celcius baru kondisi lampu benar-benar mati gitu guys. Nah di sini baru PID 3500 kondisi lampu ya kondisinya seperti ini juga ya. Dengan dari menit awal hingga akhir itu kondisi lampu tetap flickering, jadi akhirnya nih toleransinya tidak begitu bagus ya untuk mencari output yang diinginkan gitu. Jadi cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.